Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, nomor induk 20020177226, Universitas Siber Asia, dari kelas MJ201. Berita pada kompas.com. Industri asuransi di Indonesia belakangan ini sedang menghadapi tantangan dengan maraknya kasus gagal bayar yang terjadi. Carut marut di industri asuransi nasional ini tentu saja menggerus kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap industri asuransi. Padahal Asosiasi Asuransi Jiwa (AAJI) mencatat penetrasi asuransi jiwa di Indonesia baru mencapai 8% pada tahun 2022. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan presentasi UAS semester genap 2023-2024 pada mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan judul Sikap Masyarakat, Perusahaan Asuransi, dan Pemerintah terhadap gagal bayar bernilai fantastis terhadap 6 asuransi besar. Program studi Manajemen S1 dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Sikap masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah terhadap gagal bayar fantastis 6 perusahaan asuransi besar. Kegagalan pembayaran oleh 6 perusahaan asuransi besar telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap industri asuransi. Sikap dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan menjadi sorotan utama dan dalam mengatasi krisis ini. Lalu bagaimana dengan dampak gagal bayar terhadap masyarakat? Tentunya terjadi ketidaknyamanan finansial bagi masyarakat. Karena gagal bayar membuat masyarakat merasa tidak aman dengan perlindungan asuransi mereka, memperburuk kondisi keuangan mereka. Kemudian kehilangan kepercayaan. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap industri asuransi, membuat mereka lebih berhati-hati dalam membeli produk asuransi di masa depan. Dan tentunya ada kerugian finansial dalam hal ini. Nasabah yang terkena dampak langsung mengalami kerugian finansial akibat gagal bayar klaim atau premi dari tuntutan asuransi yang tidak terbayarkan. Sikap masyarakat atas gagal bayar ini seperti apa? Yang pertama pastinya kekecewaan dan ketidakpuasan. Masyarakat merasa kecewa dan tidak puas dengan kinerja perusahaan asuransi yang gagal memenuhi komitmen pembayaran klaim. Yang kedua, tuntutan transparansi. Masyarakat akan lebih menuntut banyak transparansi dari perusahaan asuransi dan otoritas pengawas terkait penyebab dan penanganan gagal bayar. Dan yang ketiga, harapan perlindungan masyarakat. Masyarakat mengharapkan pemerintah dan OJK dapat melindungi hak mereka sebagai konsumen asuransi. Peran perusahaan asuransi dalam mengatasi gagal bayar. Peningkatan manajemen risiko. Pertama, peningkatan manajemen risiko. Perusahaan asuransi harus memperkuat sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan untuk mencegah terulangnya kasus gagal bayar. Yang kemudian
komunikasi harus terbuka, di mana perusahaan asuransi perlu berkomunikasi secara transparan dengan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya terkait kondisi keuangan dan langkah-langkah penanganan. Dan yang ketiga, perlindungan nasabah. Perusahaan asuransi harus memprioritaskan perlindungan kepentingan nasabah dan membayarkan klaim dengan segera. Lalu bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap nasabah? Ya, pertama layanan prima. Dalam hal ini, perusahaan asuransi memberikan layanan konsumen yang cepat, ramah, dan profesional kepada nasabah. Layanan yang cepat memastikan bahwa semua permintaan klaim dan pertanyaan nasabah ditangani dengan segera, mengurangi waktu tunggu. Kemudian pembayaran klaim. Proses dan pembayaran klaim nasabah dengan cepat dan adil. Ini mencakup pemeriksaan yang cermat dan tidak memihak terhadap semua bukti dokumen yang diserahkan oleh nasabah. Kemudian transparansi. Perusahaan asuransi harus menyediakan informasi yang jelas dan transparan terhadap produk, layanan, dan kondisi keuangan yang merupakan bagian penting dari tanggung jawab perusahaan asuransi kepada nasabahnya. Kemudian, bagaimana dengan respon Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atas gagal bayar ini? Ya, pertama pengawasan ketat tentunya. OJK memperkuat pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi. Yang kedua, tindakan perbaikan. OJK mewajibkan perusahaan asuransi untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyelamatan. Dan yang ketiga, perlindungan nasabah. OJK mesti memastikan hak-hak nasabah terlindungi dan pembayaran klaim berjalan lancar. Apa langkah-langkah OJK dalam hal ini? Ya, pertama pemeriksaan rutin. OJK melakukan pemeriksaan berkala terhadap laporan keuangan dan manajemen risiko. Kemudian analisis risiko. OJK mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang dapat memicu kegagalan pembayaran premi dan klaim. Kemudian tindakan korektif di mana OJK mewajibkan perusahaan asuransi untuk melakukan perbaikan jika ditemukan masalah atau penyimpangan. Kemudian pemantauan kepatuhan. OJK memantau kepatuhan perusahaan asuransi terhadap peraturan yang standar dan yang berlaku. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi konsumen asuransi? Ya, pertama penguatan regulasi. Pemerintah memperkuat peraturan di industri asuransi untuk melindungi hak konsumen. Yang kedua, program perlindungan. Pemerintah harus mendirikan program jaringan pengaman finansial untuk mengamankan dana nasabah asuransi. Yang ketiga, mungkin edukasi pada publik, di mana pemerintah atau OJK gencar melakukan edukasi publik untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Apa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam industri asuransi? Yang jelas ini adalah pemulihan kepercayaan. Transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan asuransi serta pengawasan OJK adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Kemudian pengambilan keputusan cerdas. Informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan asuransi yang tepat. Kemudian stabilitas industri asuransi. Industri asuransi yang transparan dan akuntabel akan mendukung stabilitas dan pertumbuhan industri dalam jangka panjang. Kesimpulan dan rekomendasi yang dapat kita ambil. Pertama, kerjasama pemangku kepentingan. Kolaborasi antara perusahaan asuransi, OJK, dan pemerintah
diperlukan untuk mengatasi krisis dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Pemulihan kepercayaan publik ini, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen menjadi kunci untuk pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.